Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Psikologi Perkembangan membuat video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas dosen kami sebagai metode pembelajaran. Nah, adapun saya sendiri atas nama Nur Asia akan memaparkan materi tentang pengertian perkembangan emosi. Nah, perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu, seperti perasaan senang atau tidak senang. Perasaan senang atau tidak senang yang menyertai perbuatan-perbuatan kita sehari-hari disebut warna efektif. Perbuatan kita sehari-hari disebut warna efektif. Nah, maksudnya perasaan-perasaan seperti ini disebut emosi. Di samping perasaan senang dan tidak senang, beberapa contoh macam emosi yang lain adalah gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu emosi. Emosi adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Nah, pengertian lain emosi adalah suatu pengalaman afektif yang kuat pada diri seseorang yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan pada diri individu, baik keadaan mental maupun fisik, serta berwujud suatu sikap dan tingkah laku yang tampak. Nah, adapun pengertian emosi menurut Crow dan Crow itu adalah sebagai berikut. Nah, jadi emosi itu adalah pengalaman efektif yang disertai penyesuaian diri dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang nampak. Nah, para peneliti sebagaimana dikemukakan jeli menemukan bentuk-bentuk emosi untuk tiap jenis reaksi perubahan fisik tertentu, seperti hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rasa marah. Nah, rasa marah ini ditandai dengan jantung meningkat, hormon adrenalin meningkat, dan mengalirkan energi untuk memukul, mengumpat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu rasa takut. Rasa takut ini ditandai dengan tubuh terasa membeku, reaksi waspada, wajah pucat, dan darah terasa mengalir ke otot rongga besar. Misalnya kaki untuk dapat lari atau mata terasa awas untuk mengamati kondisi sekitarnya. Nah, yang ketiga itu rasa bahagia, ditandai dengan adanya peningkatan aktivitas dan pusat otak yang menghambat perasaan negatif dan menenangkan perasaan yang menimbulkan kerisauan. Yang keempat, rasa cinta, ditandai dengan adanya perasaan kasih sayang serta pola simpatik yang menunjuk pada respon relaksasi. Nah, respon relaksasi ini yaitu kumpulan reaksi pada seluruh tubuh yang membangkitkan keadaan yang menenangkan. Nah, serta rasa puas untuk mempermudah kerjasama. Yang kelima yaitu rasa terkejut, ditandai dengan naik alisnya individu. Hal ini merupakan reaksi untuk suatu kemungkinan menerima lebih banyak informasi atau mencoba mengalami apa yang sedang terjadi untuk merancang tindakan yang baik. Yang keenam, rasa jijik. Nah, ditandai dengan sikap hidung mengerut, menutupnya atau ungkapan lain wajar rasa jijik akibat rangsangan bau atau rasa menyengat. Nah, yang ke-7, rasa sedih. Nah, rasa sedih ini ditandai dengan menurunnya kegiatan atau semangat hidup yang melakukan kegiatan sehari-harinya karena menyesuaikan diri akibat adanya kehilangan yang menyedihkan atau kekecewaan besar. Nah, adapun fase-fase perkembangan emosi peserta didik. Nah, yang pertama itu perkembangan emosi peserta didik usia prasekolah. Nah, perkembangan emosional anak usia prasekolah dapat digambarkan bahwa seiring perkembangan fisik juga diikuti oleh perkembangan emosional, di mana respon emosional makin banyak berkaitan dengan situasi sosial atau orang di lingkungan. Nah,
Dengan rangsangan yang simbolis atau abstrak ini, pada masa ini anak kelihatan berperilaku agresif, memberontak, menentang keinginan orang lain, khususnya orang tua. Nah, pada usia ini sikap menentang bisa berubah kembali bila orang tua pendidik menunjukkan sikap konsisten dalam memperlihatkan kewibawaan dan peraturan yang telah ditetapkan setelah berhasil. Nah, secara tegas mempertahankan kewibawaan dengan berpegang teguh pada patokan perilaku tertentu pada anak akan terjadi internalisasi nilai dengan tolak ukur yang tua, dan selanjutnya bisa terjadi proses identifikasi. Nah, pada anak akan terlihat ada kemiripan dengan orang tua dalam hal tertentu. Pada masa ini, orang tua pendidik harus tetap berusaha melihat tujuan pendidik, yakni mengembangkan kepribadian anak dan membentuk perilakunya sesuai dengan gambaran yang dicita-citakannya. Pada masa ini, anak juga belajar menyatakan diri dan emosinya mulai timbul rasa malu, takut, sedih, bermusuhan, bersalah, bahkan iri dan cemburu. Yang kedua yaitu perkembangan emosi peserta didik usia sekolah dasar. Pada perkembangan emosi peserta didik usia sekolah dasar ini memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Oleh sebab itu perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan pengaruh emosi terhadap penyesuaian pribadi dan sosial. Sulit untuk mempelajari emosi anak-anak karena informasi tentang aspek emosi yang subjektif hanya dapat diperoleh dengan cara introspeksi. Sedangkan anak-anak tidak dapat menggunakan cara tersebut dengan baik karena mereka masih berusia sangat muda. Pola-pola emosi yang terjadi pada masa anak-anak adalah rasa takut, malu, canggung, khawatir, marah, cemburu, duka, cita, keinginan tahuan, gembira, dan kasih sayang. Yang ketiga itu perkembangan emosi peserta didik usia remaja, yaitu SMP atau SMA. Masa remaja itu atau masa adolensia merupakan masa peralihan atau masa transisi antara masa anak ke masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami perkembangan yang pesat, mencapai kematangan fisik, sosial, dan emosi. Pada masa ini dipercayai merupakan masa yang sulit baik bagi remaja sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya. Perubahan-perubahan fisik yang dialami remaja juga menyebabkan adanya perubahan psikologis. Menurut Hurlock disebut sebagai periode heightened emotionality, yaitu suatu keadaan di mana kondisi emosi tampak lebih tinggi atau tampak lebih intens dibandingkan dengan keadaan normal. Emosi yang tinggi dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk tingkah laku seperti bingung, emosi berkobar-kobar, atau mudah meledak. Bertengkar, tak bergairah, pemalas, membentuk mekanisme pertahanan diri. Emosi yang tinggi ini tidak berlangsung secara terus-menerus. Selama masa remaja dengan bertambahnya umur, maka emosi yang tinggi akan mulai mereda atau menuju kondisi yang stabil. Baiklah, selanjutnya saya Putri Aisyah akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu mengenai karakteristik perkembangan emosional peserta didik. Peserta didik ini supaya lebih jelas kami membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu karakteristik perkembangan emosional peserta didik tingkat TK. Yang kedua yaitu karakteristik perkembangan emosional peserta didik tingkat SD. Yang ketiga yaitu tingkat SMP, dan yang terakhir tingkat SMA. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu karakteristik perkembangan emosional peserta didik tingkat TK atau taman kanak-kanak. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 28 Ayat 3 disebutkan bahwa
TK atau taman kanak-kanak adalah pendidikan usia dini, jalur formal yang bertujuan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik fisik maupun psikis. Kemampuan emosional anak usia 4-5 tahun yang terjadi sesuai tingkat pencapaian perkembangan anak menurut Nugroha tahun 2007. Nah, tingkat pencapaian tersebut terdiri atas 3. Yang pertama yaitu kesadaran diri, yang kedua yaitu rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, yang terakhir yaitu kemampuan untuk mengungkapkan ekspresi. Nah, kemampuan emosional anak itu dimulai dengan penguasaan kalimat. Yang itu, perkembangan emosi anak juga dapat dilihat dari tingkat kemampuannya untuk mengungkapkan apa yang dilihatnya, kemampuan anak mengekspresikan sesuatu sesuai dengan apa yang diamatinya, kemampuan anak untuk mengungkapkan ide, mengenal simbol, termasuk bahasa yang melibatkan emosi anak. Nah, kegiatan belajar di dalam kelas cenderung berpusat pada guru. Nah, karena pembelajaran yang berpusat pada guru inilah yang menyebabkan konsentrasi anak itu sedikit terganggu. Hal ini yang menyebabkan guru seringkali mendapatkan peserta didik yang mudah marah tanpa sebab, serta emosi yang kurang terkontrol, seperti marah, menangis, iri, dan lain-lain. Nah, pada usia TK tersebut hal tersebut sering sekali terjadi. Nah, untuk itu kita sebagai pendidik kedepannya harus mencari solusi atau alternatif pemecahannya. Nah, baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik perkembangan emosional anak tingkat SD atau sekolah dasar. Umumnya, anak usia 6-12 tahun itu termasuk dalam kategori anak usia sekolah dasar. Pada usia ini, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya yaitu perkembangan emosi. American Academy of Pediatrics menyatakan bahwa perkembangan emosi anak mengacu pada kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi dengan baik, seperti ungkapan emosi positif maupun emosi negatif. Menurut pendapat Magdalena et al. 2020 menyatakan bahwa pada masa usia SD, anak memiliki perkembangan emosi yang berbeda-beda. Perkembangan emosi yang berbeda-beda tersebut yakni yang pertama, anak usia 5-6 tahun itu sudah mengenal dan mengetahui aturan yang berlaku. Yang kedua yaitu pada usia 7-8 tahun, anak sudah mengerti akan rasa malu dan bangga terhadap sesuatu. Anak dapat mengungkapkan emosi yang dirasakannya. Yang ketiga, pada usia 9-10 tahun, anak sudah bisa menyembunyikan dan mengungkapkan emosinya, serta sudah dapat merespon emosi orang lain.
Yang terakhir, anak pada usia 11 sampai 12 tahun itu sudah mengetahui baik buruknya sesuatu, nilai-nilai, norma yang berlaku pada masyarakat, serta adanya perkembangan yang meningkat tidak sekaku saat di usia kanak-kanak masa awal. Selanjutnya yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan emosional peserta didik tingkat SMP. Proses transisi menuju sekolah menengah tingkat pertama dari sekolah dasar menimbulkan stres karena terjadi secara bersamaan dengan transisi-transisi lainnya dalam diri individu, dalam keluarga, dan di sekolah. Apabila siswa yang memiliki penyesuaian sosial yang baik, maka siswa tersebut dapat menyesuaikan diri dengan mudah pada lingkungan yang baru dan dapat bergabung dengan teman-teman barunya. Widyasari pada tahun 2008 mengemukakan bahwa untuk dapat melakukan penyesuaian yang baik, maka kematangan emosi mempunyai peran yang sangat penting sejalan dengan bertambahnya kematangan emosi seseorang, maka berkuranglah emosi negatifnya. Nah, adapun bentuk-bentuk emosi positif seperti rasa sayang, suka, cinta akan berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk mencapai kematangan emosi, remaja harus memperoleh gambaran tentang situasi-situasi yang terjadi yang dapat menimbulkan reaksi emosional. Adapun caranya yaitu seperti membicarakan masalahnya atau keluh kesahnya kepada orang lain atau teman sebaya yang dirasa ia rasa dapat ia percayai. Anak laki-laki dan perempuan dikatakan sudah mencapai kematangan emosi bila pada masa remaja akhir atau pada masa akhir remaja tidak meledakkan emosinya di hadapan orang lain, melainkan menunggu saat yang tepat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang dapat atau lebih dapat diterima oleh orang lain atau masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu karakteristik perkembangan emosional peserta didik tingkat SMA. Sehubungan dengan aspek perkembangan remaja, pada saat ini ditemukan banyak permasalahan remaja berupa gejala-gejala tekanan perasaan, frustasi, ataupun konflik internal maupun eksternal pada diri individu. Nah, di antara para remaja masih banyak remaja yang mengalami masalah-masalah, yaitu remaja yang menampilkan sikap dan perilaku menyimpang, tidak wajar dan bahkan tidak bermoral, seperti membolos dari sekolah, tawuran, tindak kriminal mengkonsumsi minuman keras atau miras, menjadi pecandu nafsa, dan free sex atau berhubungan badan sebelum menikah. Permasalahan emosional remaja yang muncul ialah perilaku agresif, impulsif, mengalami gangguan perhatian seperti kurang konsentrasi, kecemasan, dan kehilangan harapan-harapan
serta hal-hal yang terkait dengan mood management. Menurut Sarwono, pada tahun 2007, umur 15-20 tahun merupakan masa kesempurnaan remaja dan merupakan puncak perkembangan emosi. Dengan memiliki kematangan emosional yang stabil, maka siswa mampu melakukan kontrol terhadap emosinya dalam menghadapi situasi-situasi yang ada. Baiklah, demikian penjelasan kami mengenai materi karakteristik perkembangan emosional peserta didik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.